Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Pengamat politik Adi Prayitno mengomentari sikap relawan Ganjar Pranowo Center atau GP Center yang melaporkan Anies Baswedan ke Mabes Polri. Diketahui laporan terhadap Anies itu terkait isi pidatonya yang membandingkan pembangunan jalan era Presiden Jokowi dan zaman Presiden SBY. Menurutnya, laporan dari pihak GP Center tersebut malah bisa merugikan Ganjar Pranowo. Hal itu dikatakan oleh Adi pada Rabu 24 Mei 2023. Ia mengungkapkan isi pidato Anies beberapa waktu lalu itu tidak perlu diselesaikan dengan cara melaporkan Anies ke polisi. Menurutnya lebih baik GP Center membalas dengan fakta tandingan terhadap apa yang disampaikan oleh Anies tersebut. Karena bagi Adi hal itu akan terkesan lebih elegan. Ia pun melanjutkan aksi melapor tersebut justru bisa merugikan Ganjar Pranowo. Terlebih menurut Adi sejauh ini publik mengenal sosok bakal calon presiden dari PDIP itu sebagai orang yang terbuka dengan kritik apapun. Sebagai informasi, kasus pelaporan ini adalah buntut dari bakal calon presiden 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Anies Baswedan yang melakukan pidato. Tepatnya saat acara hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Istora Senayan pada Sabtu 20 Mei lalu. Dalam acara itu, Anies membandingkan pembangunan jalan era Jokowi dan zaman SBY. Karena hal itu, Ketua Harian DPP GP Center, Thomas Junianto mengatakan Anies Baswedan dianggap menyebarkan berita bohong atau hoax. Menurut Thomas, Anies harus ditindak hukum lantaran dianggap menyebarkan berita tak valid. Hal ini juga atas dasar semua kedudukan warga sama di mata hukum. Meski begitu, laporan tersebut berujung ditolak pihak polisi. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.